Goal setting dan life purpose. Di sini saya akan menjelaskan mengenai goal setting and life purpose. Materi yang pertama, goal setting. Pengertian goal setting. Goal setting atau desain tujuan adalah aktivitas sederhana untuk mencapai tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan memiliki target waktu tertentu. Tujuan goal adalah langkah kecil tetapi memiliki pengaruh besar dalam kesuksesan suatu pembelajaran. Yang pertama, menurut Rubin, goal setting adalah salah satu bentuk teknik motivasi verbal untuk membangkitkan respon-respon yang telah dikenal dalam menghadapi suatu tugas. Goal setting adalah penetapan apa yang hendak dicapai seseorang. Yang kedua, menurut Locke dan Latham, mengatakan bahwa definisi goal adalah sesuatu yang secara sadar diusahakan individu agar tercapai. Tetapi hal tersebut berbeda di luar individu tersebut. Goal juga dapat diartikan sebagai kata target dan objektif untuk performasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, menurut Griffin and Ebert, mengatakan bahwa goal setting mempunyai dua karakteristik utama. Yang pertama, goal setting yang ditetapkan mempunyai derajat kesulitan menengah. Bila suatu goal terlalu mudah, goal tersebut tidak akan meningkatkan usaha dan motivasi. Tetapi goal yang terlalu sulit juga gagal memotivasi agen asuransi. Kedua, tujuan harus bersifat spesifik. Suatu goal yang do your best, misalnya, goal setting ini tidak akan memotivasi agen asuransi setinggi jenis goal yang spesifik. Kespesifikasian tujuan ini digunakan untuk memfokuskan perhatian dan energi tepat pada apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan goal setting, dapat disingkat menjadi SMART. Yang pertama, S, spesifik. Tujuan harus memiliki ekspektasi yang jelas dan spesifik. Kedua, M, measurable atau terukur. Tujuan membutuhkan kriteria yang dapat diukur sebagai indikator kesuksesan. Ketiga, A, aktif. Tujuan membutuhkan komitmen. Pelaku harus aktif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 4, realistik atau tujuan harus realistis sesuai dengan situasi, keterampilan, dan hubungan. Yang kelima, T, yaitu timely atau target waktu. Tujuan memiliki target waktu yang jelas agar tepat dan sesuai dengan rencana. Materi yang kedua yaitu mengenai life purpose. Life purpose bisa diartikan sebagai life itu hidup, purpose sama dengan tujuan. Jadi, life purpose adalah tujuan hidup. Bisa dikenal dengan menentukan tujuan hidup. Menentukan suatu tujuan akan memudahkan kita untuk mengetahui di mana harus berjuang, kemana tenaga dan pikiran diarahkan pada akhirnya supaya hidup lebih terasa memiliki arti dan memiliki produktivitas yang terukur dengan jelas. Tujuan hidup membuat kita lebih fokus dan semuanya itu akan menimbulkan rasa percaya diri dan juga motivasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan tujuan hidup kita. Yang pertama yaitu memahami hal yang diinginkan. Merenungkan apa yang sebenarnya diinginkan dengan mengambil waktu untuk merenung tentang apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini. Ingin membahagiakan keluarga, menyelamatkan bumi dari global warming, atau menginginkan kebebasan finansial. Buatlah beberapa dan menentukan skala prioritas kita. Yang kedua, memahami hal yang membuat gelisah dalam hidup.
memahami situasi yang membuat kita gelisah seperti kondisi kesehatan yang buruk, lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman, atau pekerjaan yang membosankan. Dari beberapa kegelisahan itu, jangan sampai kita menyerah dan pasrah. Mungkin akan menemukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Yang ketiga, yaitu menentukan hal yang membuat bahagia. Tentukan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Bisa jadi mempunyai banyak uang, banyak teman, bersedekah, atau bersama keluarga dapat membuat bahagia. Dengan menemukan beberapa sumber kebahagiaan, maka dijamin hidup akan menjadi kreatif dan menemukan ke arah mana tujuan hidup kita. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan hidup. Selama kita sudah memiliki tujuan hidup yang jelas, maka percayalah, hal tersebut adalah sikap positif yang akan membuat kita lebih konsisten, fokus, tidak mudah menyerah, tidak takut dengan berbagai macam godaan, dan tidak akan mudah dikalahkan oleh kesulitan. Sikap positif akan selalu membawa kita untuk mencari alternatif atau jalan keluar yang lain ketika kesulitan datang menghampiri. Hal itu akan senantiasa membawa pada tujuan yang sudah ditentukan. Materi yang ketiga yaitu keterkaitan goal setting and life purpose dengan soft skill. Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skills, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau intrapersonal skill yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Nah, contoh interpersonal skill yang pertama, motivation skill atau keterampilan memotivasi. Yang kedua, leadership skills atau keterampilan untuk memimpin. Yang ketiga, negotiation skill atau keterampilan untuk bernegosiasi. Yang keempat, presentation skill, keterampilan untuk mempresentasikan. Yang kelima, communication skill, keterampilan untuk berkomunikasi. Yang keenam, relationship building, keterampilan untuk membangun sebuah hubungan. Yang ketujuh, public speaking skill, keterampilan untuk berbicara di depan publik atau umum. Yang kedelapan, self marketing skill, keterampilan untuk memasarkan. Di sini ada juga contoh intrapersonal skill. Yang pertama, time management atau kemampuan untuk mengatur waktu. Yang kedua, stress management, kemampuan untuk mengatur rasa stres. Yang ketiga, change management, kemampuan untuk mengatur perubahan. Yang keempat, transforming belief, kemampuan untuk mengubah atau merubah keyakinan. Yang kelima, transforming character, kemampuan untuk merubah diri. Yang keenam, creative thinking process, kreatif dan berinisiatif. 7. Goal setting and life purpose, kemampuan untuk menetapkan tujuan hidup. Yang ke-8, accelerated learning techniques, kemampuan untuk belajar dengan cepat. Nah, goal setting and life purpose berada di intrapersonal skills atau keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri. Maka keterkaitan goal setting and life purpose atau kemampuan untuk mencapai tujuan hidup dengan soft skill adalah agar mampu mengatur diri sendiri dalam menetapkan tujuan hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai goal setting and life purpose beserta keterkaitan goal setting and life purpose dengan soft skill. Semoga materi yang saya sampaikan mengenai goal setting and life purpose bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.